Salam teman-teman teens dimanapun berada pada saat ini. Saya berharap bahwa keadaan kita saat ini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada minggu ini 24 Januari 2021 kita akan belajar firman Tuhan tentang hikmat. Ya, sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan Engkau berikan kami kembali bertemu dan membahas tentang kebenaran-Mu, tentang hikmat. Tuntun kami Tuhan, supaya kami memahami dan mengerti juga anak-anak-Mu, teman-teman yang mendengar firman-Mu ini. Tambahkanlah hikmat-Mu dalam diri mereka masing-masing, sehingga mereka mampu mengetahui rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami belajar firman-Mu. Amin. Nah, minggu ini kita diberikan tema yaitu tentang hikmat, ya, bukan sekedar hikmat doang, tetapi ada kata perintahnya itu meminta hikmat, ya, atau ask for wisdom. Hikmat adalah semua kebijakan intelektual, yaitu pengertian, kebijakan, keterampilan, kearifan, kecerdasan atau cerdik, dan lain-lain. Atau juga dapat diartikan kepintaran yang mencapai hasil atau menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Dalam suatu rancangan tentu adanya suatu tatanan dalam pikiran kita. Apa yang harus kita rancang, apa yang harus kita kerjakan dalam hal mengerjakan sesuatu. Kemudian hasilnya udah ada, terbentuk polanya dalam pikiran kita. Apa yang kita kehendaki, sehingga nanti hasilnya yang kita kehendaki itu sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Nah, bisa juga dengan kemampuan rohani, melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Kalau kita melihat pada Amsal pasal 1 ayat 2, demikian firman Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, dan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ya. Dan Amsal pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, takut akan Tuhan, ya, itu adalah permulaan segala pengetahuan. Kenapa? Kalau kita takut akan Tuhan, otomatis kita akan memperoleh hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi ketika takut akan Tuhan? Ya, salah satunya mengikuti perintahnya, yaitu mengikuti firman-Nya. Kita setiap hari baca firman Tuhan, setiap minggu kita mendengar khotbah, ataupun dimanapun kita berada, kita mendengar khotbah, ya, kita mendengar firman Tuhan. Nah, dari situ kita belajar, yang memperoleh hikmat dan didikan, ya, melalui firman Tuhan. Ya, itu adalah permulaan segala pengetahuan. Takut akan Tuhan. Ketika kita takut, maka kita akan mempelajari tentang kebenaran dan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan mempelajari atau belajar dalam kehidupan salah satu tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu tentang kehidupan Salomo. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2 yang ke-28, ya, di situ berbicara tentang doa Salomo memohon hikmat. Ya, judul perikopnya saya tidak baca semua, mungkin nanti teman-teman baca semua, ya, dari awal. Saya mulai di ayat yang kelima aja. Ya, pasal 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dan dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kau berikan kepadamu. Nah, ini ada suatu perintah yang diberikan kepada Salomo untuk meminta. Ya, demikian juga pada saat ini. Ada suatu perintah yang harus kita lakukan untuk memperoleh sesuatu, untuk memperoleh hikmat tersebut, ya, yaitu meminta. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia dan benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini.
Apa yang dimaksud yaitu Daud. Ayat ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, ini masih menceritakan bahwa Daud ini masih muda dan tidak berpengalaman. Tetapi ketika dia memperoleh hikmat Allah, apa yang terjadi? Maka dia akan bisa memimpin bangsa atau rakyat yang besar itu. Jadi kenapa demikian, hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dalam firman Tuhan ini, Salomo meminta hikmat yang dari Tuhan atau pengertian bagaimana membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, untuk menghakimi dalam arti bagaimana dia mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu kasus atau suatu masalah. Lalu di ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku akan berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, apa yang diminta Daud cuma hikmat. Ya, bagaimana cara membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, hikmat itu sangat penting ya untuk diperoleh. Setelah Daud meminta hikmat, apa yang terjadi? Daud akan diberikan semuanya. Umur panjang, ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya tadi, ya, ayat 12, sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, dan juga apa yang tidak kau minta, aku akan berikan kepadamu. Oke. Jadi, orang yang penuh hikmat ini, ya, kita kembali lagi dalam pengertian hikmat, yaitu orang yang punya hikmat, yang artinya dia itu semua kebijakan intelektual mempunyai, yaitu pengertian, kebijakan, keterampilan, kearifan, kecerdasan. Nah, orang penuh hikmat ini, yang punya hikmat ini, tentu dia dapat menyelesaikan segala permasalahan dan persoalan hidupnya, ya, dalam menghadapi persoalan kecil-kecil. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mengalami hal-hal yang kelihatannya sepele. Misalnya, ya, ini satu hikmat. Saya sering alami itu, kunciku saya rasa hilang. Ya, padahal kunci itu saya sangat butuh. Ketika kita pulang atau ke rumah atau kemana, ya hilang kuncinya. Perasaan aja. Nah, padahal tadi salah naruh, ya. Kuncinya entah dari mana. Apa yang sering kita lakukan? Ya, kadang-kadang aku sebagai manusia, ya, kadang-kadang emosi sendiri. Kenapa? Karena kita ini mepet, butuh, ya, mau pergi, mau berangkat, butuh kunci itu. Sementara kuncinya tidak ada. Tetapi hikmat, ya, mengajarkan saya bagaimana saya menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya harus mengingat kembali apa yang saya lakukan sebelumnya, kemana dan di mana saya taruh kunci tersebut. Ketika saya menguasai diri, saya akan mencari, bukan melakukan marah. Kadang-kadang ada orang itu, ya, marah aja, ya, marah. Dia memakai
egoisnya, memakai egonya untuk melampiaskan ya, karena kuncinya merasa hilang padahal tidak hilang, dia hanya salah taruh aja. Ya, ketika kita punya hikmat maka amarah tidak akan menguasai kita. Kalau kita melihat di kehidupan Salomo ya, ketika menyelesaikan atau memberi keputusan dalam menyelesaikan masalah atau kasus ya, lebih tepatnya dengan judul perikop di sini, hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada ayat yang ke-16, pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal yang menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendiri tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku." Jadi anaknya kedua ibu ini anaknya ditukar ya. Anak ini diambil sama si ibu yang anaknya meninggal ini ya. Jadi anak yang meninggal ini, si ibu ini yang anaknya meninggal ditukar, dikasihkan ke ibu yang anaknya masih hidup. Sementara anaknya masih hidup diambil sama ibu yang anaknya meninggal. Ya. Di ayat 21 menceritakan bahwa ketika si perempuan ini, yang si ibu ini yang masih anaknya masih hidup, berkata, "Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Nah, seorang ibu punya insting yang kuat, punya tanda-tanda bentuk wajahnya seperti apa. Nah, itu pasti tahu. Ya, anak yang lahir 3 hari sama 1 hari juga beda. Nah, kata perempuan yang lain itu, "Bukan anakku lah yang hidup dan anakmu yang mati." Dan perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu apa kata raja? Raja ini mengambil keputusan ya. Mungkin secara pribadi ya agak terlalu seram gitu loh keputusan yang diambil raja ini. Tetapi ini adalah hikmat ya. Hikmat ini berbicara tentang bagaimana seseorang menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak. Walaupun terlihat cara ini sangat-sangat tidak efektif menurut saya. Karena ya kita belajar selanjutnya, kita perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang dikatakan raja? Sesudah itu raja berkata, "Ambillah aku pedang, lalu bawalah pedang ke depan, lalu dibawalah pedang ke depan raja." Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Nah, itu keputusan yang diambil raja. Apa yang dilakukan? Anaknya dibelah 2, ya, dibagi 2 ya, ini sebelah ke ibu yang satu, ke sebelah ke ibu yang satu. Maka perempuan yang mempunyai anak itu yang hidup itu, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, 'Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sesekali membunuh dia.' Tetapi yang lain itu berkata, 'Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah.'" Nah, jadi insting seorang ibu yang peduli terhadap anaknya, pasti anaknya tidak akan dibiarkan kenapa-kenapa. Nah, sementara si ibu yang satunya yang anaknya meninggal, diizinkannya dipenggal, yang artinya bukanlah anaknya. Kalau misalkan anaknya, pastilah tidak akan dibiarkan dia apa-apain.
atau dibelah ya. Tetapi raja menjawab, katanya apa yang kata raja selanjutnya yang diambil keputusan yaitu, tapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sesekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, Salomo mendapat hikmat dari Tuhan karena ia memintanya. Ya, sekali lagi kita katakan bahwa dalam memperoleh hikmat itu tidak semata-mata kita peroleh. Ya, kita harus memintanya seperti Salomo, dan Tuhan juga memberikan kita pilihan untuk meminta. Nah, hikmat adalah arah dan tujuan. Hikmat menentukan kemana kita harus pergi dan bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Hikmat mengajarkan pintu mana yang harus kita masuki. Hikmat mengajarkan jendela mana yang harus kita buka. Hikmat mengajarkan apa yang harus kita katakan. Nah, permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Nah, seperti tadi. Nah, kita memperoleh hikmat itu karena kita akan takut akan Allah. Nah, ada beberapa hikmat yang saya pelajari dalam kitab Amsal. Beberapa di sini karena saya juga sangat suka ya baca-baca kitab Amsal ini karena dia berbicara tentang hikmat. Ya, salah satu misalnya kita baca dalam Amsal 14 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Seperti tadi dalam menyelesaikan suatu kasus, ya, kasus sepele. Ya, mungkin juga salah satu contoh kasusnya ketika kita sering mengalami kesandung batu, ya. Mungkin kita sedang jalan ya, tiba-tiba kesandung. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kadang-kadang kita marah, kurang ajar ini batu. Kenapa dia di sini? Ya, mungkin kata-kata kasarnya begitu. Padahal yang salah adalah kita. Kenapa? Karena kita tidak berhati-hati. Tapi ketika marah menguasai kita, mungkin saja ya kita ambil batu itu kita lempar ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi dalam diri kita, hati-hati. Ya, mungkin bisa aja ya batu tersebut yang kita lempar kena orang. Ya, kita bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah ya dalam hidup kita. Kita juga bisa baca ya tentang hikmat ini dalam Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran-pelanggaran. Nah, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut. Ya. Dalam kehidupan kita, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terjadi. Yang pertama, mengapa kita hidup? Ya. Bagaimana kita hidup? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memperoleh hikmat, kita akan menemukan jawabannya. Nah, mungkin dalam kehidupan saya secara pribadi, bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Salah satu contoh, saya dari pulau yang sangat jauh ya, menurut saya jauh dari tempat keluarga. Aku bertanya, kenapa saya sampai di sini? Ya, kenapa saya sampai di Pulau Jawa ini, di Sidoarjo ini? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang besar. Tetapi saya rasa itu semua karena rencana Tuhan. Mungkin sebelumnya saya memang belum ada rencana ya sejak kecil. Ya, mungkin rencananya itu sejak saya di STT Surabaya. Ya, rencana mencari kemana, bagaimana. Oleh karena itu saya memohon kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus hidup, kemana Tuhan, tunjukkan jalan. Akhirnya ditunjuk ke sini. Nah, untuk kedepannya saya juga belum tahu ya apakah yang harus saya lakukan. Ya, oleh karena itu dalam diri pribadi saya rasa kita sudah punya rencana masing-masing apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengambil keputusan. Tentu kita punya secara pribadi. Oleh karena itu marilah kita berdoa ya. Terbiasalah sujud menyembah dan pujian dan menyembah karena disitulah yang membuka rahasia-rahasianya kepada kita. Nah, ketika kita banyak persoalan, pergumulan, marilah kita berdoa. Nah, karena dalam doa kita juga akan mendapat hikmat, ya, mendapat pengetahuan. Ketika kita berdoa, maka persoalan akan
berikan petunjuk dalam penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah persoalan hidup. Tapi ketika kita punya hikmat, maka kita dapat mengatasinya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini banyak pertanyaan, kemana kita pergi, apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin kita masih belum menemukan jawabannya. Marilah kita sama-sama untuk berdoa supaya kita dapat menemukan jawaban yang belum tersirat, belum kita ketahui dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita berdoa. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pembelajaran yang telah Engkau berikan kepada kami, kesempatan untuk mempelajari tentang hikmat. Tuhan, biarkanlah hikmat-Mu berkarya dalam diri kami masing-masing, sehingga kami, Tuhan, mampu mengambil dan memberi keputusan yang tepat untuk mengambil langkah-langkah kehidupan kami ke depan kemana, dan apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh kehidupan yang nyaman, yang tenang, tentram di dalam Kristus. Tuntun kami, Tuhan, dan berkati juga kami yang mendengar firman-Mu ini dimanapun kami berada pada saat ini. Kami memperoleh pertolongan, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan. Dan kami juga mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi situasi dimanapun kami berada. Mungkin saat ini, Tuhan, kami juga yang sakit, kami mohon kesembuhan, pemulihan, kami mohon kesehatan dari Engkau, ya Tuhan, tuntun kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.